kedua akan mempresentasikan makalah dari kami dengan tema Thahar 2, yang mana di dalamnya itu mencakup tentang najis, macam-macam najis, cara membersihkannya, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja memasuki materi pertama, yaitu pengertian najis. Jadi najis adalah segala sesuatu yang kotor atau menjijikkan, yang mana jika pakaian, barang maupun tempat terkena najis, maka kita diwajibkan untuk membersihkannya terlebih dahulu atau mensucikannya terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka segala ibadah kita tidak akan sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk benda-benda najis yaitu yang pertama, semua bangkai binatang kecuali ikan, belalang, dan anak Adam. Kedua, yaitu darah, semua macam darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, anjing atau celeng, lalu babi. Terus selanjutnya nanah, arak, dan setiap minuman keras yang memabukkan. Selanjutnya segala sesuatu yang keluar dari bubul maupun dubur kecuali air mani. Selanjutnya yaitu macam-macam najis dan cara membersihkannya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah yaitu najis yang cara mensucikannya cukup dipercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Contoh najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan ataupun minum kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasithah, yaitu najis yang cara mensucikannya cukup dibasuh sekali saja sampai tidak terlihat bekas najisnya, baik warna maupun sifatnya maupun baunya. Najis mutawasithah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tapi tidak nyata bau, rasa, dan sifatnya. Contohnya yaitu kencing yang sudah lama mengering sehingga sifatnya hilang. Cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zatnya, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Cara mensucikan najis ini hendaklah dengan menghilangkan zatnya, rasa, warna, dan baunya. Contoh najis ini adalah kotoran orang, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu najis mughaladah, yaitu najis yang cara mensucikannya dibasuh dengan air sampai 7 kali, dan salah satu diantaranya itu dicampuri dengan debu atau tanah yang suci. Contohnya yaitu ketika terkena air liur anjing, kotoran anjing, maupun ketika kita menyentuh anjing tersebut. Selanjutnya, najis yang dimaafkan maupun yang tidak dimaafkan. Dikutip dalam kitab Kasyifatus Sajak karyanya Syekh Nawawi Banten, di dalam kitabnya memaparkan 4 kategori najis dilihat dari segi bisa dan tidaknya najis tersebut dimaafkan. Beliau memaparkan yang pertama, najis yang tidak dimaafkan baik ketika mengenai pakaian maupun ketika mengenai air. Contoh najis ini adalah seperti air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, bangkai, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu najis yang dimaafkan baik ketika mengenai pakaian maupun ketika mengenai air. Yang termasuk dalam kategori ini adalah najis yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya seperti ketika kencing dan cipratan air kencing tersebut mengenai pakaian kita, maka pakaian tersebut jika digunakan untuk sholat tetap sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu najis yang dimaafkan ketika mengenai pakaian namun tidak dimaafkan ketika mengenai air. Contohnya adalah darah dalam jumlah yang sedikit. Darah yang volumenya sedikit ketika mengenai pakaian, jika pakaian tersebut digunakan untuk sholat, maka sholatnya tetap sah. Tetapi jika darah tersebut mengenai air, tetap darah tersebut tetap dihukumi najis. Yang keempat yaitu najis yang dimaafkan ketika mengenai air, namun tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian. Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah pada masa hidupnya, seperti nyamuk, semut, kecoa, dan lain sebagainya. Bangkai binatang ini bila mengenai air, najis tersebut dimaafkan. Tapi jika mengenai pakaian, maka tidak bisa dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya.
akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Pengertian haid. Haid menurut bahasa berarti mengalir. Adapun menurut istilah syara, yang dinamakan haid adalah yang kebiasaan keluar dari farji seorang wanita yang telah berusia 9 tahun. Bukan karena melahirkan, dalam keadaan sehat dan warnanya merah semu hitam menghanguskan. Binatang yang mengalami haid. Adapun hayawan atau hewan yang mengalami haid adalah 8 macam, yaitu orang wanita, binatang kelelawar, binatang kera, binatang kelinci, binatang unta, binatang cecak, binatang kuda, dan binatang anjing. Akan tetapi selain orang wanita, binatang-binatang tersebut haidnya tidak tertentu. Namanya waktu haid dan sucinya. Seorang wanita mengeluarkan darah yang dihukumi haid ialah sekurang-kurangnya masa sehari semalam atau 24 jam. Baik selama 24 jam itu darah keluar terus-menerus atau terputus-putus selama 15 hari dan 15 malam. Darah yang keluar jumlahnya tidak cukup 24 jam tidaklah dihukumi darah haid, melainkan dihukumi darah istihadah. Bahwa yang dimaksud dengan bil istilsal atau terus-menerus yaitu seumpama kapuk kapas dimasukkan ke dalam farji wanita, masih adanya darah itu, masih dihukumi mengeluarkan darah. Sekalipun darah tidak sampai keluar ke tempat yang wajib dibasuh istinja. Adapun sebanyak-banyaknya seorang wanita mengeluarkan darah ialah 15 hari dan 15 malam. Pada kebiasaan mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari dan malam, semuanya ini berdasarkan hasil penelitian Imam Syafi'i kepada wanita Arab di Timur Tengah. Adapun paling lamanya seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari dan 15 malam. Dan sekurang-kurangnya suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid yang lain ialah 15 hari dan 15 malam. Adapun sebanyak-banyaknya suci tidak ada batasnya. Bahkan kadang sudah tidak keluar lagi darah karena usia atau keadaan, dan pada kebiasaannya suci tersebut melihat kepada kebiasaannya haid. Apabila haidnya 6 hari maka sucinya 24 hari, dan apabila haidnya 7 hari maka sucinya 23 hari. Nifas. Pengertian nifas. Bahwa nifas menurut bahasa berarti melahirkan. Adapun menurut istilah syara, nifas ialah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah melahirkan dan sebelum melampaui 15 hari dan 15 malam dari lahirnya anak. Permulaan nifas itu dimulai dari keluarnya darah, bukan dari keluarnya anak. Darah yang keluar bersama bayi atau sebelum melahirkannya tidak dihukumi darah nifas, tetapi termasuk darah istihadah atau darah yang rusak. Lamanya nifas dan sucinya. Sekurang-kurangnya seorang wanita keluar darah nifas adalah 1 tetesan. Kebiasaannya nifas 40 hari dan 40 malam. Sedang sebanyak-banyaknya nifas selama 60 hari dan 60 malam. Aneka macam darah. Faedah untuk mengetahui hukum-hukum istihadah yang akan dibicarakan, maka harus lebih dahulu mengetahui bahwa darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Untuk mengetahui perbedaan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, harus mengetahui warna-warnanya, rupa-rupa, dan sifat-sifatnya darah. Warnanya sebanyak 5 macam, ialah 1. Darah hitam, darah merah semu kuning, darah kuning, dan darah keruh. Sifat-sifat darah. Adapun sifat-sifat darah sebanyak 4 macam, ialah darah kental dan bau busuk, darah kental belaka, darah bau busuk, dan darah tidak kental dan tidak bau busuk.
Darah kental lebih kuat daripada darah cair. Darah berbau lebih kuat daripada darah yang tidak berbau busuk. Darah hitam kental lebih kuat daripada darah hitam tidak kental. Dan darah kental berbau busuk lebih kuat daripada darah kental saja atau bau busuk saja. Adapun menurut istilah syara, istihadah ialah darah yang keluar dari farji seorang wanita pada waktu selain waktunya haid dan nifas, dan bukan atas jalan yang sehat. Seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah dinamakan mustahadah. Mustahadah ada 7 macam. Pertama, mubtadi'at mumayyizah, yaitu seorang wanita yang baru saja mengeluarkan darah haid pertama dan ia mampu membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Adapun darah yang lemah dinamakan istihadah dan darah yang kuat dinamakan haid. Punya hutang salat. Kedua, mubtadi'at ghairu mumayyizah, yakni seorang anak wanita yang baru haid pertama kali dan dia tidak bisa membeda-bedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dengan darah lemah, atau ia mampu membeda-bedakan darah yang dikeluarkan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat mubtadi'at mumayyizah yang jumlahnya ada 4 macam seperti di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah adab buang hajat. Sebagai muslim yang baik, hendaknya ketika kita membuang hajat, kita juga memperhatikan adab-adab dalam membuang hajat. Di antaranya yakni tidak membawa benda yang terdapat lafaz Allah, baik berupa cincin, kalung maupun gelang. Kemudian kita tidak membuang hajat di tempat keramaian, seperti di dekat jalan raya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita buang hajat di genangan air atau air yang diam, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak menghadap ke kiblat saat membuang hajat dan berdoa ketika masuk dan keluar dari kamar mandi. Kemudian istinja. Istinja yakni artinya upaya menghilangkan atau membersihkan najis atau kotoran yang keluar dari 2 lubang. Istinjak berbeda dengan istijmar. Istinjak bersuci menggunakan batu atau air, sedangkan istijmar itu menggunakan batu yang kecil atau kerikil. Benda-benda yang dapat digunakan untuk melakukan istinjak antara lain, yang pertama adalah air, kemudian 3 buah batu atau boleh lebih jika sekiranya memang dibutuhkan. Kemudian dahan atau ranting, daun kering, dan yang terakhir adalah tisu. Akan tetapi dalam beristinjak lebih diutamakan untuk menggunakan air, atau boleh juga menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dibasuh dengan air. Ada juga beberapa benda yang tidak diperbolehkan untuk beristinjak, antara lain benda atau kertas yang bertuliskan lafaz Allah, ataupun sesuatu yang bermanfaat, misalnya buku atau kitab, itu tidak boleh digunakan untuk beristinjak. Kemudian benda yang dapat menyebabkan kotor seperti arang, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah benda yang terkena najis. Dalam beristinjak tentunya kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya yakni beristinjak tidak menggunakan tangan kanan. Kemudian mengusapkan tangan ke tanah atau membasuh dengan air, kemudian dengan sabun ketika kita setelah kita beristinjak. Kemudian membersihkan kotoran atau najis yang keluar dari 2 lubang tersebut.